Apa saja yang perlu diatur agar gula darah stabil sepanjang hari? Untuk menstabilkan gula darah pasien itu dalam keseharian, jadi kita bantu atur sama-sama pola makan pasien. Jadi ada frekuensi makan, porsi makan, komposisi, dan makanan apa yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Bagaimana program frekuensi makannya? Kalau untuk frekuensi makan, lebih baik kita sesuaikan dengan kebiasaan pasien. Kalau pasiennya makan terbiasa 3 kali, oke, kita ikuti 3 kali. Tapi biasanya sih umumnya ya orang Indonesia kemudian di kampung kebanyakan itu 3 kali makan. Karena biasanya pasien pagi-pagi itu makan dulu atau sarapan baru akan kerja. Nah, jadi pastikan dan sepakati. Jangan sampai nanti di saat dosisnya diatur 3 kali, pasiennya makan 4 kali. Atau pasiennya makan 2 kali. Nah, itu akan membuat gula fluktuasi naik turun. Artinya apa? Karena dosis itu nanti akan dikasih tetap stabil. Nah, begitu pasien nanti makan tidak sesuai dengan kesepakatan, gulanya akan dijamin akan naik turun. Maka kita sepakati benar-benar bahwa frekuensi makan itu harus tetap lakukan sesuai dengan sepakatan. Kalau 3 kali, ya 3 kali. Kalau 2 kali, ya 2 kali. Itu harus sepakat dan komitmen. Bagaimana porsi makan status berat badan kurus, normal, atau gemuk? Porsi makan. Nah, ini jauh lebih penting lagi karena berhubungan dengan fluktuasi kadar gula dalam keseharian. Jadi pastikan makan dengan penuh kesadaran, porsinya harus tetap sama. Jadi ditakar, bila perlu ditakar. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam ditakar. Kalau misalnya takaran itu menggunakan pakai sendok nasi ya. Jadi sendok nasi misalnya 2 sendok. 2 sendok nasi, jadi makan pagi 2 sendok, makan siang 2 sendok, dan makan malam 2 sendok. Pastikan takaran nasinya sama. Misalnya acara pesta, makannya 3 piring. Gulanya pasti tinggi. Atau misalnya sementara marah-marah, atau makannya sedikit karena marah-marah, dosis obat yang sama, maka gulanya akan drop. Di situ yang paling sering terjadi. Makanya hati-hati, pastikan pasiennya makan sesuai dengan takaran, karena dosis yang diberikan itu tetap sama setiap hari. Porsinya itu tergantung berat badan ibu. Jadi ingat klasifikasi yang mudah itu untuk di perifer ya, untuk di kampung-kampung lah mudah diingat itu ada yang gemuk, kemudian normal, yang kurus. Nanti kalau untuk yang normal, patokan aja yang normal, tinggi badan dikurangi 100, sisanya itulah target berat badan. Contohnya seorang ibu atau bapak yang tingginya 160, kemudian dikurangi 100, jadi 60 kilo berat badan normalnya. Nah, berhubungan dengan porsi makan, kalau berat badannya kurus, jadi jauh sekali dari 60 kilo tadi, berarti porsi makannya itu ditambahkan. Targetnya apa, tujuannya apa, agar kembalikan berat badan pasien kembali ke normal. Sedangkan yang gemuk, itu kebalik. Porsi makannya dikurangi agar berat badannya turun. Jadi disitulah letak perbedaannya tentang porsi makan. Orang gemuk kurangi porsinya, orang normal otomatis porsi makannya tetap normal. Kemudian yang kurus porsi makannya ditingkatkan. Tujuannya cuma satu, berat badan kembali normal. Nah, setelah itu capai, dokter akan lebih mudah untuk ngatur dan menyesuaikan dosis. Maka dosis itu dinaikkan secara bertahap, maka gula pun akan turun secara bertahap. Jadi pastikan dulu porsinya tetap sama. Boleh enggak makan nasi? Kami sih di edukasi di rumah sakit ya, kebanyakan itu menyarankan untuk makan nasi. Karena apa? Itulah makanan yang paling nyaman untuk dimakan. Beras merah ada plus minusnya, tapi banyak yang mengeluh perutnya rasa agak kembung karena nasinya agak keras. Kemudian beras jagung, cuman yang sudah nggak nyaman di lambung itu malah tambah parah. Nanti dia nggak bisa makan sesuai dengan porsinya, gulanya malah drop lagi. Jadi prinsiplah jangan menyiksa orang yang sudah tersiksa. Orang sudah sakit gula itu sudah tersiksa banget. Jadi jangan ditambahin lagi memberi makan makanan yang lebih menyiksa. Jadi kasih aja makan nasi putih. Kemudian yang sukanya pasien lah, tidak harus makan bubur, makan nasi biasa aja seperti yang hari-hari yang lainnya makan. Tapi ingat porsinya. Nah, nanti tugasnya dokter akan menyesuaikan dosinya sampai target tercapai.
Lalu, bagaimana dengan komposisi atau lauk pauknya? Komposisi makanan itu kembali ke prinsip 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna itu tetap dijalankan, cuman prinsipnya di sini adalah tidak boleh makan makanan yang mengandung gula. Ingat, gula bagi ibu adalah racun. Jadi jangan ngasih racun. Kalau ngasih makanan yang manis yang mengandung gula itu sama dengan ngasih racun. Karena semakin banyak gula yang dikasih, gulanya akan semakin tinggi, ya meracuni tubuhnya ibu. Makanya akan lebih cepat ginjalnya rusak, jantungnya rusak, bisa berakhir dengan stroke kalau otaknya rusak. Jadi pastikan tidak lagi memberi gula. Bagaimana dengan buah-buahan? Kalau masalah buah, secara umum sih masih bisa ya. Tapi ingat, jangan berlebihan. Sedikit, tapi secukupnya ya. Intinya makan secukupnya. Kemudian hindari buah-buahan yang terlalu manis. Buah matoa. Nah, itu topnya buah matoa, makanan khas dari Bolmong. Sangat manis. Jadi kalau bisa jangan makan itu. Baru lengkeng. Nah, itu lumayan manis. Jadi kalau cuma apel, pisang gitu-gitu sih aman. Kalau di Bolmong itu banyak pisang groho. Nah, pisang groho itu direbus, kemudian pakai cemilan ya, kalau pas lapar begitu terus dimakan untuk makanan tambahan. Saya rasa itu aman. Makanan apa yang sebaiknya dihindari? Makanan yang dihindari yang terakhir ya, yang tadi yang manis-manis itu otomatis sudah nggak boleh. Kemudian makanan-makanan yang tren-tren sekarang, yang banyak dipromokan, jual online lah, kemudian ada banyak mengandung coklat, kemudian keju, Sprite, Coca-Cola, Fanta, yang begitu lupakan kalau pengen sehat. Tapi kalau misalnya tidak pengen sehat, pengen berlanjut ke tahap komplikasi, monggo silahkan lanjutkan. Tapi ingat, tujuan kita sekarang adalah memprogramkan agar ibu tetap kembali normal, kadar gulanya normal, dan kembali sehat. Jadi mohon kendalikan diri agar dokternya lebih mudah untuk mengatur, menemukan kadar gula yang sesuai dengan keadaan ibu. Ini yang dokter sampaikan adalah edukasi pada umumnya. Umumnya seperti ini, terutama pada orang-orang yang tidak ada komplikasi. Beginilah tahap-tahap untuk penyesuaian dosisnya, kemudian tahap edukasi makannya, seperti itu. Tapi kalau dalam keadaan tertentu atau kondisi khusus tentu beda lagi, terutama pada usia tua. Usia tua itu kan mudah lupa, kemudian kadang untuk suruh makan yang nggak bisa dikendalikan. Kadang makannya banyak, kadang makannya sedikit. Kadang mau makan nasi biasa, kadang cuma mau makan bubur. Nah, itu tentu penanganannya tidak sama. Terima kasih. Sampai jumpa di informasi berikutnya.